Kali ini channel Jejak Gaib akan bercerita tentang kamar belakang yang selalu terkunci. Jam menunjuk pukul 16.45 sore ketika mobil keluarga Arga berhenti di depan sebuah rumah tua 2 lantai yang dikelilingi pohon-pohon besar dan pagar kayu yang sudah rapuh. Rumah itu berdiri di pinggiran sebuah desa bernama Kampung Surodadi, jauh dari hiruk-pikuk kota. Debu-debu beterbangan dari jalan tanah yang dilalui mobil mereka, dan suara jangkrik sudah terdengar meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. "Ini dia," ucap Arga sambil mematikan mesin mobil. Ia memandang bangunan di hadapannya dengan campuran perasaan, nostalgia, tanggung jawab, dan sedikit rasa sesal. Istrinya, Rika, duduk di kursi penumpang dengan ekspresi ragu. Matanya mengamati jendela-jendela yang tertutup papan dari luar, ke tembok yang mengelupas, dan atap yang ditumbuhi lumut. "Rumah ini masih seperti dulu," gumamnya pelan. Arga mengangguk. "Seingatku, tidak banyak yang berubah. Tapi memang, sudah lama kosong." Dari bangku belakang, seorang anak perempuan berusia 7 tahun menyibak tirai jendela mobil dan melihat keluar. "Ayah, rumahnya besar banget ya. Tapi, kok kayak rumah hantu?" Arga dan Rika saling berpandangan. Mereka tertawa kecil, menutupi rasa tidak nyaman. "Namanya juga rumah lama, Nala. Nanti kita bersihin, dicat ulang, pasti jadi cantik lagi," ujar Rika sambil menoleh ke belakang, mencoba menenangkan putrinya. Nala diam. Tapi matanya terus menatap rumah itu dengan tatapan kosong. Seakan mendengar sesuatu yang tidak didengar orang lain. Rumah itu adalah peninggalan nenek Arga yang meninggal 3 bulan lalu dalam usia 87 tahun. Nenek tinggal sendiri selama lebih dari 2 dekade setelah kakek meninggal. Tidak banyak anggota keluarga yang mengunjungi rumah itu, terutama setelah peristiwa aneh yang tidak pernah benar-benar dibicarakan. Arga menerima surat warisan sebulan setelah pemakaman, berisi akta rumah, kunci utama, dan surat tangan nenek yang ditulis dengan tinta hitam. "Kalau kau memutuskan untuk tinggal di sini, Arga, jangan usik kamar belakang. Biarkan dia tetap terkunci. Demi keselamatanmu." Saat itu Arga hanya tertawa membaca surat itu. Ia menganggapnya sebagai tulisan orang tua yang mulai pikun atau larut dalam kepercayaan-kepercayaan kuno. Namun, kini berdiri di depan rumah itu, membaca kembali tulisan nenek yang sudah lecek dalam saku celana, perasaan geli itu perlahan berubah menjadi rasa dingin yang menjalar ke tengkuknya. Saat mereka masuk ke dalam rumah, aroma lembab dan kayu tua menyergap hidung. Ruang tamu besar terbentang di depan mereka. Furnitur-furnitur lama masih berdiri di tempatnya, tertutup kain putih. Tirai-tirai berat menggantung di jendela, menghalangi cahaya matahari yang mulai redup. Lantai kayu berderit setiap kali mereka melangkah. Rika langsung membuka beberapa jendela, tapi sebagian besar tidak bisa digeser. Kayunya mengembang karena lembab. "Besok kita harus panggil tukang," gumamnya. Nala berjalan pelan, kakinya menyusuri koridor panjang yang membelah rumah itu menuju dapur di belakang. Tapi langkahnya berhenti di depan satu pintu yang berbeda dari yang lain. Pintu kayu tua itu tidak dicat. Warnanya gelap, dan ada bekas ukiran angka 13 di tengahnya, seperti diukir pakai pisau. Pegangannya dari kuningan tua, berkarat, dan terkunci. Nala menoleh ke arah orang tuanya yang masih sibuk membuka kain penutup sofa. "Ayah, pintu ini kenapa dikunci?" tanyanya polos. Arga berjalan mendekat. Yang itu?" "Gak tahu. Mungkin kamar gudang. Jangan diutak-atik dulu ya. Bisa bahaya kalau kayunya lapuk." Tapi saat Arga menyentuh gagang pintu,
rasa dingin langsung menjalar ke kulit tangannya. Ia menariknya cepat-cepat. Wah, dingin banget, gumamnya sambil tertawa canggung. Padahal gak ada AC di sini ya. Nala tetap berdiri di depan pintu itu, menatapnya tanpa berkedip. Di dalamnya, ada yang tidur. Ayah, bisiknya pelan. Arga berpaling, wajahnya mulai berubah. Apa maksudmu? Nala tidak menjawab. Ia hanya berbalik dan berjalan kembali ke ruang tengah. Malam pertama di rumah itu terasa panjang. Angin luar meniup gorden dan membuat suara-suara aneh. Lantai kayu yang retak menimbulkan bunyi berderit setiap kali ada pergerakan, meski tak ada yang sedang berjalan. Jam tua di ruang tengah berdetak keras setiap 15 menit, seakan mengingatkan waktu yang berjalan lambat. Rika tidak bisa tidur. Ia beberapa kali mendengar suara langkah kecil dari arah dapur. Saat ia bangun dan mengintip keluar kamar, lorong terlihat gelap dan hening. Nala tidur di kamar sebelah. Tapi ketika Rika mencoba membuka pintunya, ia terkunci dari dalam. Nala, panggilnya pelan sambil mengetuk. Tidak ada jawaban. Rika panik. Ia mengetuk lebih keras. Nala, buka pintunya, sayang. Masih tidak ada respon. Arga keluar dari kamar, matanya masih setengah tertutup. Ada apa? Kamar Nala terkunci. Dia gak jawab. Dengan dorongan kuat, Arga berhasil membuka pintu. Nala terlihat sedang duduk di lantai, menghadap jendela. Matanya terbuka, tapi kosong. Nala? Rika langsung memeluk putrinya. Anak itu tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, barulah Nala berkata, "Aku gak bisa tidur." Sari ngajak aku ngobrol terus. Sari siapa? Tanya Rika, bingung. Sari, yang tinggal di kamar belakang. Rika dan Arga saling berpandangan. Nama, Sari, tidak pernah terdengar sebelumnya. Tidak ada anak-anak lain di sekitar rumah itu, apalagi di dalam rumah yang baru mereka tempati hari ini. Sayang, kamu mimpi ya? Rika mengusap pipi putrinya perlahan. Nala menggeleng pelan. Enggak, MAH. Sari bisik-bisik terus dari belakang pintu. Dia bilang dia kesepian. Arga berjongkok di hadapan Nala. Kamu lihat dia? Enggak. Tapi aku dengar suaranya. Dia bilang apa aja? Nala menunduk. Dia bilang aku jangan cerita ke siapa-siapa. Kalau aku cerita, dia marah. Arga menarik napas dalam-dalam dan mencoba tetap tenang. Ia tahu imajinasi anak-anak bisa liar, apalagi setelah perjalanan panjang dan pindah ke tempat baru yang asing. Tapi entah kenapa, ucapan Nala terasa terlalu nyata. Sudah, yuk tidur lagi. Besok kita mulai beres-beres rumah. Jangan pikirin Sari ya, ujar Rika lembut sambil menggandeng tangan Nala. Namun sebelum tidur, Nala sempat berbisik pada ibunya, kuncinya, katanya udah gak bisa jaga dia lagi. Keesokan paginya, ayam jantan berkokok dari kejauhan. Tapi suasana rumah tetap terasa suram. Awan tebal menggantung di atas langit. Rika terbangun lebih awal, berencana membersihkan dapur dan menyiapkan sarapan. Tapi saat membuka lemari bawah wastafel, ia menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Gumpalan rambut panjang, hitam, basah. Seperti baru dicabut dari kepala seseorang. Rika melompat mundur, jantungnya berdegup keras. Ia menutup lemari cepat-cepat, napasnya memburu. Arga, panggilnya panik. Suaminya datang terburu-buru,
mengenakan kaos dalam dan celana pendek. Ada apa? Rika menunjuk ke bawah wastafel. Arga membuka lemari itu perlahan dan kosong. Gak ada apa-apa, Rik. Tadi di situ ada rambut. Banyak banget. Arga menghela napas. Kamu mungkin kecapean. Kita semua stres karena pindahan. Tapi aku lihat sendiri. Sudahlah, Rik. Yuk sarapan dulu. Aku beliin makanan di warung depan nanti. Namun bahkan saat Rika mencoba melupakan kejadian itu, perasaan tidak nyaman di dalam rumah itu tidak hilang. Terutama saat ia melewati koridor yang menuju ke kamar belakang. Setiap kali melintas, ia merasa seperti diperhatikan. Dan pintu kamar itu, entah kenapa terlihat sedikit berbeda pagi ini. Ada semacam bekas cakaran di permukaan kayunya. Cakaran panjang dan dalam. Sementara orang tuanya sibuk dengan urusan dapur dan ruang tengah, Nala berjalan sendiri di lantai 2. Ia menemukan kamar tua yang dipenuhi tumpukan buku, bingkai foto berdebu, dan boneka-boneka usang yang dipajang di atas lemari. Salah satu boneka, bergaun merah dan bermata kaca, menatap ke arah jendela dengan kepala agak miring. Lehernya tampak retak. Aku boleh main ke sini? Tanya Nala lirih, seolah berbicara kepada seseorang. Dan dari balik lemari, terdengar bisikan. Jangan sentuh bonekanya. Itu milik Sari. Nala menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi boneka itu, posisinya berubah. Kini menghadap lurus ke Nala. Nala tidak takut. Ia malah tersenyum kecil. Maaf, aku gak tahu. Lalu ia duduk di lantai, menatap boneka itu selama beberapa menit dalam diam. Sore harinya, Arga menemukan sebuah kotak kayu kecil di dalam lemari tua milik nenek di kamar utama. Di dalamnya ada foto-foto hitam putih, surat-surat tua, dan sebuah kalung kecil dengan liontin berbentuk kunci. Ia membuka salah satu surat. Tulisannya tangan nenek, ditujukan untuk seseorang bernama Bu Suminah. Anak itu datang lagi malam ini. Sari tidak pernah pergi. Aku sudah mencoba segalanya. Sudah kupanggil orang pintar, sudah kubakar pakaian lamanya. Tapi suaranya masih terdengar dari kamar belakang. Aku takut, Minah. Aku takut dia tidak akan pernah benar-benar mati. Arga menelan ludah. Sari, bisiknya. Kalung dengan liontin kunci di tangannya kini terasa berat. Dingin. Dan ketika ia melihat lebih dekat, ukiran kecil di liontin itu membentuk angka 13. Malam kembali turun. Angin menggoyang pohon-pohon di sekitar rumah. Lampu-lampu tua di rumah itu redup dan berkedip sesekali. Nala tertidur cepat malam itu, setelah bermain cukup lama di lantai 2. Tapi Rika tidak bisa tenang. Ia duduk di kursi ruang tamu, matanya menatap pintu kamar belakang yang terlihat dari ujung koridor. Samar-samar, ia mendengar suara dari arah dapur. Suara tawa kecil. Lalu bunyi seperti sesuatu jatuh. Ia berdiri pelan, melangkah dengan hati-hati ke arah sumber suara. Ketika sampai di dapur, tidak ada apa-apa. Namun dari belakangnya, terdengar bisikan sangat dekat ke telinganya. Jangan buka pintunya. Rika berbalik dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa. Ia berlari kembali ke kamar, mengguncang Arga yang sudah terlelap. Ga, aku dengar suara. Di dapur. Dan ada yang bisik aku. Arga mengerang pelan. Kamu stres, Rik. Sudah. Tidur lagi. Arga, ini serius.
ini rumah ada sesuatu. Dan anakmu, Nala, udah dari awal bilang soal kamar itu. Namun Arga tetap tidak mempercayainya sepenuhnya. Ia memeluk Rika dan memaksanya tidur. Menjelang dini hari, jam menunjukkan pukul 3.13. Rumah terasa sunyi. Terlalu sunyi. Di dalam kamar Nala, angin entah dari mana meniup gorden jendela. Nala mulai menggeliat dalam tidurnya. Tapi dari bawah tempat tidur, perlahan-lahan muncul tangan kecil, kurus, berwarna pucat kehijauan. Tangan itu menarik selimut Nala perlahan. Lalu muncul wajah seorang anak perempuan. Rambut panjang. Mata hitam legam. Mulut sobek hingga ke pipi. Ia menatap Nala dalam tidur, lalu berkata dengan suara parau. Gantiannya. Pagi itu, langit di atas kampung Surodadi tampak kelabu. Kabut menggantung rendah, membuat pohon-pohon di sekitar rumah tua itu terlihat seperti siluet hantu yang diam mengawasi. Jam di ruang tengah berdentang 3 kali meskipun jarum pendek sudah menunjuk angka 6. Arga terbangun lebih dulu. Ada firasat tidak enak di dadanya. Ia segera menuju kamar Nala. Pintu kamar itu sedikit terbuka. Nala, panggilnya sambil mengetuk pelan. Tak ada jawaban. Ketika ia mendorong pintu dan melangkah masuk, jantungnya berdegup keras. Tempat tidur terlihat acak-acakan. Selimut tergulung di lantai, jendela terbuka lebar. Tapi yang membuat Arga tercekat adalah Nala tidak ada di sana. Nala, teriaknya. Rika yang terbangun karena teriakan itu segera menyusul. Wajahnya panik. Kamu udah cari ke lantai bawah? Tanya Rika terburu-buru. Belum. Mereka berlari ke setiap sudut rumah, memanggil nama putri mereka. Dapur, ruang tamu, gudang, bahkan kamar mandi tua di belakang, semua kosong. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kecil dari arah koridor belakang. Suara itu berhenti di depan pintu kamar yang selalu terkunci. Pintu nomor 13. Ok, tok, tok. Arga dan Rika saling menatap. Tanpa berkata apa-apa, mereka mendekati pintu itu. Nala? Kamu di situ? Suara Arga bergetar. Tak ada balasan. Namun suara langkah kaki kecil berputar di dalam. Seperti seseorang sedang berjalan berkeliling di dalam ruangan yang seharusnya kosong selama bertahun-tahun. Arga mengeluarkan liontin tua berbentuk kunci dari sakunya. Kalung itu ia temukan di kamar nenek. Hatinya ragu. Tapi suara dari balik pintu terus membuatnya semakin gelisah. Nala, kalau kamu di dalam, ayah buka pintunya, ya? Tangannya gemetar saat memasukkan kunci itu ke lubang tua berkarat. Anehnya, meski pintu itu terlihat sudah sangat tua, mekanisme kuncinya masih bekerja. Suara klik terdengar pelan, dan pintu terbuka sedikit, menciptakan celah gelap di depannya. Udara dingin langsung menyapu keluar. Seperti ruangan itu menyimpan hawa yang tidak berasal dari dunia ini. Perlahan, Arga mendorong pintunya. Ruangan itu gelap. Lebih gelap dari ruangan manapun di rumah itu. Udara di dalamnya berat, seperti penuh debu, meski tidak terlihat jelas. Arga menyalakan senter dari ponselnya, cahayanya menari di dinding-dinding yang kosong. Lantai kayu tampak lebih tua, lebih rusak. Di sudut ruangan, ada sebuah ranjang besi berkarat dengan kasur usang. Di atasnya, boneka bergaun merah duduk tegak, kepala miring. Dan di sebelah ranjang itu, Nala. Rika langsung menjerit. Nala duduk membelakangi mereka.
Ia menatap ke arah tembok kosong. Ketika Arga dan Rika mendekat, mereka melihat mulut Nala bergerak. Berbisik. Tapi bukan suara Nala yang keluar dari bibirnya, melainkan suara perempuan dewasa. Parau. Dalam. Penuh dendam. Kalian tidak boleh masuk. Arga meraih bahu anaknya. Nala. Bangun, sayang. Ini ayah. Nala jatuh ke belakang seolah kehilangan tenaga. Matanya tertutup rapat, seperti pingsan. Arga mengangkat tubuh putrinya dan buru-buru membawanya keluar dari kamar itu. Begitu pintu ditutup, suara dari dalam ruangan berubah menjadi lolongan panjang. Seperti jeritan seseorang yang dikubur hidup-hidup. Setelah kejadian itu, Arga tidak bisa diam. Ia mulai menelusuri lemari tua, laci-laci, bahkan dinding-dinding rumah yang tampaknya menyimpan banyak rahasia. Ia menemukan buku harian neneknya yang disembunyikan di balik rak buku lantai 2. Tulisannya penuh dengan catatan harian yang awalnya biasa, kegiatan berkebun, memasak, mengirim surat. Tapi beberapa bulan menjelang akhir hidupnya, tulisannya berubah menjadi tidak beraturan, panik. Sari tidak tidur. Dia menatapku setiap malam. Kadang aku dengar dia tertawa, kadang menangis. Aku menyesal tidak menyelamatkan Sari. Tapi semua sudah terlambat. Tolong, jangan biarkan dia keluar dari kamar belakang. Jangan biarkan dia menukar tempat dengan anak yang lain. Arga membaca halaman terakhir dengan tangan gemetar. Sari mati di situ. Tapi dia belum pergi. Dia butuh tubuh lain. Dia suka anak-anak. Nala akhirnya sadar menjelang sore, tapi matanya terlihat kosong. Ia tidak bicara. Tidak menjawab. Hanya diam dan menatap langit-langit. Tapi malamnya, saat Rika sedang memandikannya, Nala tiba-tiba berkata dengan nada datar. Ibu tahu gak rasanya dikubur hidup-hidup? Rika terpaku. Apa maksudmu, Nala? Aku enggak tahu. Tapi Sari cerita. Dia dikubur di kamar belakang. Di bawah lantai kayu. Rika menatap anaknya, napas tercekat. Siapa yang cerita? Nala menatap ibunya. Matanya berubah. Aku. Tak tahan dengan misteri yang makin menyesakan, Arga memutuskan membongkar lantai kamar belakang. Ia mengajak seorang tukang desa yang ia temui di warung, Pak Gito, yang sudah lama tinggal di kampung Surodadi. Begitu tahu rumah yang dimaksud, Pak Gito langsung terlihat gugup. Sampean tinggal di rumah Bu Sumiati? Ya. Warisan nenek saya. Pak Gito menatap lantai sejenak. Sampean tahu gak, Mas, dulu waktu rumah itu masih ramai, ada anak perempuan yang hilang. Namanya Sari. Katanya dia anak pungut Bu Sumi. Tapi suatu malam, anak itu gak pernah kelihatan lagi. Semua orang nanya, tapi Bu Sumi cuma bilang dia lari. Terus, orang-orang gak percaya. Tapi gak ada yang bisa buktikan. Sampai rumah itu kosong, dan suara-suara mulai terdengar dari dalam. Dengan tubuh gemetar, Pak Gito dan Arga akhirnya membuka lantai kamar belakang. Kayunya rapuh. Begitu dibuka, bau busuk langsung menyeruak. Di bawahnya, tanah hitam. Dan dari dalam tanah itu, terlihat tulang-tulang kecil dengan gaun merah robek terbalut di antaranya. Dan sebuah nama tergurat di tulang dinding batu bata kamar itu, Sari. Malam itu, setelah penemuan tulang-tulang kecil dan pakaian merah di bawah lantai kamar belakang, Arga menutup kembali lubang itu dengan papan seadanya dan menarik napas panjang.
Pak Gito menolak dibayar. Wajahnya pucat. Mas Arga, kalau saya boleh saran, bawa anak dan istri pergi dari sini. Jangan tidur 1 malam pun lagi. Itu bukan rumah biasa. Tapi Arga, meski takut, merasa terpanggil. Ia ingin tahu lebih banyak. Bukan hanya karena rumah itu warisan, tapi juga karena Nala. Anaknya semakin hari terlihat semakin berbeda. Rika mulai mencatat perubahan kecil yang membuat bulu kuduknya berdiri. Nala sering berbicara sendiri, terutama di malam hari, dengan suara pelan seperti sedang bercakap dengan seseorang yang tak terlihat. Ia menatap kosong ke cermin selama berjam-jam. Ia menggambar sosok anak perempuan dengan wajah kosong, bergaun merah, dan tangan berdarah. Suatu malam, ketika Rika membangunkan Nala karena teriakan dalam tidurnya, Nala hanya tersenyum kecil dan berkata, "Tadi dia mau ikut aku tidur. Tapi tempatku sempit. Aku bilang dia tidur di bawah." Rika menggigil. Pada malam yang sama, Arga mengalami mimpi aneh. Ia berada di kamar belakang. Lampu padam. Hanya ada cahaya bulan dari celah papan jendela. Di sudut ruangan, seorang anak perempuan duduk membelakanginya. Rambut panjang. Gaun robek. Tubuhnya basah. Arga mendekat, lututnya lemas. "Sari," bisiknya. Gadis itu menoleh. Wajahnya hancur. Mata hitam. Mulut sobek hingga ke pipi. Tapi ia tersenyum. "Kamu gak bisa lari, Paman. Aku sudah tinggal di sini. Sekarang, gantian kalian." Lalu dari langit-langit, tangan-tangan kecil muncul, mencengkeram tubuh Arga, menariknya ke bawah lantai. Ia teriak, tapi tak bisa lepas. Saat ia hampir tenggelam dalam kegelapan, ia terbangun. Napasnya memburu. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Tapi hal paling menyeramkan bukanlah mimpi itu, melainkan selimutnya. Tertarik perlahan ke bawah tempat tidur. Dan dari bawah ranjang, terdengar bisikan kecil. "Aku belum selesai main." Esoknya, Rika menemukan Nala berdiri di depan cermin tua di lantai 2. Gadis kecil itu hanya menatap, seolah melihat sesuatu di balik kaca. Ketika Rika mendekat dan bertanya, Nala menjawab pelan. Dia lebih suka tinggal di sini. Dia bilang, dia pernah dikurung di kaca. Karena itu dia bisa lihat semua orang dari dalam. Saat Rika menatap ke cermin, untuk sepersekian detik ia melihat bayangan lain berdiri di sampingnya. Bukan Nala. Sosok tinggi, kurus, rambut basah menutupi wajah, berdiri terlalu dekat. Terlalu nyata. Rika menjatuhkan bingkai cermin, membuat kaca pecah berkeping-keping. Tapi saat cermin itu pecah, terdengar jeritan kecil. Dari dalam serpihan kaca. Malam itu menjadi malam yang tidak terlupakan. Pukul 2.47 dini hari, suara langkah kecil terdengar di lorong. Rika terbangun lebih dulu. Ia menatap Arga yang masih tertidur. Pintu kamar terbuka perlahan. Tidak ada angin. Tidak ada yang menyentuhnya. Langkah kaki terdengar lagi. Kali ini disertai dengan suara seperti kuku menggores tembok. Krek, krek. Rika bangun dan berjalan perlahan ke lorong. Ia mengintip ke ujung lorong dan tubuhnya membeku. Nala berdiri di depan pintu kamar belakang. Tapi ia menatap ke arah Rika. Dan dari celah pintu yang terbuka sedikit, tangan kecil pucat merayap, menarik jubah tidur Nala perlahan. Rika menjerit. "Nala!" Tapi Nala hanya menoleh,
matanya kosong. Dia belum selesai main, Bu. Arga berlari dari kamar, langsung memeluk putrinya dan menyeretnya menjauh dari pintu itu. Pintu kamar belakang tiba-tiba terbanting menutup keras. Udara terasa berat, listrik di seluruh rumah mati. Dan dalam kegelapan itu, terdengar suara kecil dari dalam kamar. Sekarang, aku ganti tempat. Keesokan harinya, Arga kembali membuka buku harian neneknya, menggali lebih dalam. Di bagian paling belakang, ada halaman yang sudah pudar, namun masih bisa terbaca. Sari bermain dengan cermin. Ia bilang cermin bisa mengikat jiwa. Satu-satunya cara menghentikannya adalah dengan menutup kembali ritualnya. Menyegel cermin dan membakar boneka merah. Tapi hati-hati, jika terlalu lama, anak kita yang asli bisa lenyap. Arga terpaku. Boneka merah. Ia ingat boneka itu. Masih duduk di kamar belakang, di atas ranjang berkarat. Tapi saat ia membuka kamar itu sore itu, boneka itu sudah tidak ada. Malam kembali datang. Dan selimut Arga kembali tertarik perlahan. Kali ini, ia membuka matanya dan mengintip ke bawah tempat tidur. Yang ia lihat adalah dua mata besar, hitam legam. Menatapnya dari kegelapan. Dan suara itu lagi. Tolong, kasih aku satu malam lagi. Aku belum selesai. Pagi itu, Arga dan Rika duduk di ruang tengah dalam keheningan. Di sudut ruangan, Nala menggambar di atas lantai. Gambarnya semakin aneh, rumah mereka dengan jendela-jendela hitam, dan sosok anak perempuan yang berdiri sendirian di atap. Rambutnya panjang, dan mulutnya tak terlihat, seolah dijahit. Nala, kamu gambar apa? Tanya Rika, mencoba tersenyum meski suaranya bergetar. Nala menjawab tanpa menoleh, ini rumahnya. Tempat dia dikunci. Tapi sekarang dia bebas. Karena aku pinjamkan tubuhku. Rika menahan napas. Arga berdiri pelan dan masuk ke kamar belakang. Di sana, ia berharap masih bisa menemukan boneka merah itu. Tapi kamar itu kosong. Namun, di lantai berdebu, ada bekas kecil tapak kaki keluar dari kamar. Malam harinya, Rika sedang membersihkan lemari tua di ruang tamu. Ketika ia membuka salah satu laci bawah, ia langsung terdiam. Di sana, duduk boneka merah itu. Gaunnya kotor dan robek, tangannya sedikit tertekuk, dan bagian wajahnya gosong, seperti pernah terbakar sebagian. Matanya menghadap langsung ke arah Rika, dan ada setitik noda merah di salah satu matanya, seperti darah yang kering. Tapi yang membuat Rika hampir menjatuhkan boneka itu adalah kepalanya bergerak. Sedikit. Menoleh ke kanan. Arga, teriaknya panik. Arga berlari ke arah suara. Ia menemukan istrinya duduk di lantai, memeluk lutut. Boneka itu tergeletak di samping. Aku lihat sendiri. Dia bergerak. Aku enggak gila, Arga. Arga memandangi boneka itu. Rasanya seperti menatap mata seorang anak hidup, bukan benda mati. Kita harus buang ini. Malam ini juga, ucap Arga. Malam itu, Arga memasukkan boneka merah ke dalam karung dan membawanya ke ladang kosong belakang rumah. Ia menyiramkan bensin, menyalakan korek, dan melemparkannya ke atas boneka. Api menyala, menyambar karung, dan untuk beberapa detik, boneka itu diam. Tapi sebelum api melalap semuanya, terdengar suara tangisan. Tangis anak kecil. Api mendadak padam dengan sendirinya, seperti disiram air. Asap mengepul tebal, dan dari dalam kabut itu,
boneka itu muncul kembali. Tak hangus. Tak rusak. Masih utuh. Tapi kali ini, boneka itu tidak duduk. Ia berdiri. Arga mundur perlahan. Tanah di sekitarnya bergetar, dan dari kabut, muncul tangan kecil mencengkeram ujung gaun boneka itu. Dia enggak bisa dibakar, suara lirih Nala terdengar dari balik pepohonan. Arga menoleh, putrinya berdiri di sana, mengenakan baju tidur putih. Matanya kosong. Dia enggak bisa mati 2 kali. Keesokan malam, Rika terbangun oleh suara langkah kaki kecil. Ia keluar kamar, berjalan pelan menyusuri lorong, dan melihat pemandangan yang membuat tubuhnya kaku. Boneka merah itu berjalan di ujung lorong. Langkahnya kaku, terhuyung. Tapi setiap langkah terdengar jelas. Ok, tok, tok. Seketika semua lampu di lorong padam. Suara langkah berhenti. Rika menahan napas. Dalam gelap, terdengar suara pelan, seperti bisikan dari balik tembok. Gantiannya, sekarang aku yang mimpi. Dan tiba-tiba, lampu menyala kembali. Tapi boneka itu sudah hilang. Namun di dinding, muncul coretan dengan darah. 1 tubuh, 2 jiwa. Hari-hari berikutnya, Rika mulai merasakan keanehan lain. Ia sering terbangun di tempat berbeda dari tempat ia tidur. Kadang di dapur, kadang di kamar mandi, bahkan sekali di kamar belakang yang ia yakin telah dikunci. Ia mulai mendengar suara boneka menangis di dalam lemari. Bahkan saat ia sedang memasak, pisau dapur melayang jatuh dari atas, nyaris mengenai tangannya. Tak ada angin. Tak ada siapa-siapa di dapur. Lalu malam harinya, saat bercermin, ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya, bayangan anak kecil, padahal di rumah hanya mereka bertiga. Dan lebih parahnya, Rika mulai lupa wajah Nala. Nala tak lagi memanggil Arga dan Rika dengan sebutan ayah dan ibu. Ia mulai berbicara dengan bahasa yang lebih tua, lebih kasar, kadang memakai logat Jawa halus. "Kenapa kalian bawa aku balik ke sini?" ucap Nala suatu sore. "Apa maksudmu, nak?" tanya Arga pelan. "Aku udah mati. Tapi kalian buka pintunya. Sekarang aku mau tinggal di sini. Tubuh ini hangat." Arga menatap anaknya dengan tatapan tak percaya. "Kalau kamu bukan Nala, kamu siapa?" Nala menatapnya lurus. "Aku Sari." Merasa sudah terlalu dalam, Arga akhirnya mencari pertolongan ke seorang dukun sepuh di pinggir kampung, Embah Wiryo. Saat mendengar nama rumah itu, Embah Wiryo menutup matanya lama. Boneka merah itu bukan boneka biasa. Dia perantara. Wadah. Saat Sari dikurung dan dibunuh, arwahnya enggak pergi. Ia masuk ke boneka itu. Tapi boneka enggak bisa menampung selamanya. Ia butuh tubuh anak-anak, tubuh segar. Kalau bonekanya dibakar, gak bisa. Sudah dicap darah. Satu-satunya cara, permainan harus diakhiri. Tapi hanya bisa dilakukan oleh yang terikat, orang tua yang tinggal di rumah itu. Dan tubuh yang hampir dikuasai. Jadi kami harus? Embah Wiryo mengangguk pelan. Siapkan anakmu. Sebelum dia benar-benar bukan Nala lagi. Malam itu, Arga dan Rika duduk di kamar, memandangi Nala yang tidur. Tubuhnya kecil, tampak damai. Tapi Arga tahu, itu hanya wajah. Di balik wajah itu, ada makhluk lain yang mengintip. Menunggu. Dan dari sudut kamar, boneka merah itu berdiri.
Tak lagi diam. Tak lagi duduk. Ia mulai bernapas. Hari itu, langit mendung sejak pagi. Udara terasa berat, seolah awan menekan langsung ke atap rumah. Tak ada angin. Tak ada suara. Bahkan burung pun tak terdengar. Rika duduk di sisi ranjang, memandangi Nala yang tengah menggambar lagi. Kali ini, gambar itu membuat darahnya membeku. Bukan rumah. Bukan Sari. Melainkan dirinya sendiri. Terbakar. Di depan cermin. Arga menuruni loteng, membawa koper tua milik neneknya. Di dalamnya, tersimpan catatan ritual kuno, tulisan tangan dengan tinta yang sudah mengering, beberapa halaman bahkan ditulis dengan darah. Di sana, Arga membaca hal yang tak pernah ia ketahui sebelumnya. Cermin di lantai 2 adalah pintu. Sari pernah dikunci di sana saat kecil, setelah kerasukan oleh makhluk yang mereka sebut penjaga rumah. Tapi ritual pemutus tidak selesai. Tubuhnya mati. Jiwanya terjebak di cermin. Ia akan mencari tubuh baru untuk keluar. Dan boneka merah adalah penandanya. Bila boneka itu bisa berdiri, berarti tubuh baru hampir jadi miliknya. Permainan cermin terakhir harus dilakukan. Tapi hanya bisa saat malam bulan gelap, saat roh paling kuat. Dan malam itu adalah malam bulan gelap. Arga dan Rika membawa Nala ke lantai 2. Anak mereka tertawa-tawa seperti sedang bermain, tapi tawa itu terdengar tua, dingin, dan bukan milik anak kecil. Saat sampai di depan cermin, Nala berhenti. Matanya menatap pantulan dirinya, lalu memiringkan kepala pelan. Akhirnya kalian bawa aku ke sini lagi. Arga menggenggam tangan Rika. Mereka menyalakan lilin-lilin seperti di buku ritual. 4 titik, utara, selatan, barat, dan timur. Lalu mereka duduk mengelilingi cermin. Kalau kita gagal, bisik Rika. Jangan pikirkan gagal, jawab Arga. Kalau kita berhenti sekarang, Nala hilang selamanya. Mereka mulai membaca mantra dari halaman lusuh itu. Kata demi kata dalam bahasa Jawa kuno mengisi ruangan. Angin mulai berhembus, meski semua jendela tertutup. Suhu turun drastis. Dan dari dalam cermin muncul kabut. Cermin bergetar. Lalu retak. Tapi tidak pecah. Justru dari retakan itu, sebuah tangan kecil keluar, bukan menyerang, tapi menggapai. Arga menggenggam tangan itu, dan tiba-tiba tubuhnya tertarik ke dalam. Ia terjatuh di dunia cermin, ruang yang sama seperti rumahnya, tapi semua warnanya kelam dan berdebu. Di sana, berdiri anak-anak. Banyak. Mereka semua tak bersuara. Mulut mereka dijahit. Di tengah ruangan, berdiri Sari. Rambut panjang, baju robek, dan boneka merah di tangannya. "Kenapa kamu bawa aku balik?" katanya. "Aku mau anakku kembali," teriak Arga. Sari tersenyum. "Kalau kamu bisa temukan dia, sebelum semuanya menjadi aku, maka tubuhnya bisa kau ambil kembali. Tapi kalau tidak," ia menunjuk ke belakang Arga, "kamu akan tinggal di sini bersama mereka." Sari menghilang. Anak-anak tanpa mulut mengepung perlahan. Arga berlari, melewati lorong-lorong cermin yang tak berujung. Setiap cermin menunjukkan dunia nyata, tapi terdistorsi. Lalu ia melihat satu cermin menampilkan Nala sedang menangis di lemari, itu tubuh aslinya, yang mulai tersedot ke dimensi cermin. Arga menghantam cermin itu, retak. Lalu suara Rika terdengar dari luar, "Arga."
Cepat! Cerminnya mulai menghisap Nala. Di dunia nyata, Nala menjerit. Matanya berubah hitam sepenuhnya, dan boneka merah berdiri di sebelahnya, menari pelan. Arga tahu, ia harus menarik Nala dari sisi lain. Ia berlari dan memeluk anak itu dalam cermin. Nala, dengar suara ayah. Ini kamu. Bukan dia. Lawan dia, nak. Ingat ibu. Ingat rumah kita. Ini bukan tempatmu. Nala menoleh. Matanya berubah. Setitik air mata jatuh. Tolong aku, Yah. Dan saat itu, Sari muncul dari kegelapan, berlari ke arah mereka dengan wajah berubah menjadi iblis. Arga mendorong Nala keluar dari cermin. Berat. Tubuh Nala keluar ke dunia nyata. Tapi Arga tertinggal di dalam. Cermin pecah. Retakan menyebar, dan dari dalamnya keluar jeritan ribuan suara. Cermin meledak jadi debu, dan boneka merah jatuh ke lantai, kosong. Tak bernyawa. Nala terbangun. Matanya normal kembali. Yah? Tapi Arga tidak kembali. Ia tersenyum terakhir kali dari pantulan pecahan cermin, lalu hilang. Rika dan Nala pindah dari rumah itu. Mereka tinggal di rumah kontrakan kecil di luar kota. Tapi setiap malam, Nala menatap cermin dan berbisik. Ayah masih di sana. Aku bisa dengar dia. Rika memeluk anaknya, tak sanggup menjawab. Dan di malam sunyi, di lemari tua yang mereka bawa, boneka merah itu muncul kembali. Duduk diam. Menunggu. 3 minggu setelah kejadian di rumah warisan, Rika dan Nala tinggal di sebuah rumah kecil kontrakan di pinggiran kota. Rumah itu hanya 1 lantai, 2 kamar, dengan loteng kecil yang dulunya tempat penyimpanan alat-alat tukang. Rika berharap, dengan pindah, segalanya akan kembali normal. Tapi trauma tidak tahu alamat. Ia ikut kemanapun mereka pergi. Dan malam itu, suara itu datang. Ok, tok, tok. Langkah kecil, berat, menyusuri langit-langit. Padahal tak ada siapapun di loteng. Rika terbangun pukul 2 dini hari. Di sebelahnya, Nala tidur dengan mulut sedikit terbuka, wajahnya pucat. Rika menarik selimut, lalu menoleh ke arah langit-langit. Suara itu muncul lagi. Ok, tok, tok. Langkah pelan. Tapi bukan hewan. Tidak juga suara kayu berderak. Ini ritmis. Teratur. Seperti anak kecil berjalan pelan dengan kaki telanjang. Rika berdiri, mengambil senter, lalu menuju lorong kecil yang mengarah ke loteng. Tangga kayu dilipat ke atas, tapi celah pintu loteng terbuka sedikit. Rika mendekat. Dari dalam, terdengar suara lirih. Rika. Ia membeku. Suara itu milik Arga. Keesokan paginya, Rika memberanikan diri membuka loteng. Tangga ditarik. Debu tebal menyambutnya. Tapi yang membuatnya gemetar bukan loteng yang kosong, melainkan secari kertas di dekat kaki tangga. Bukan kertas dari rumah ini, tapi dari buku ritual milik nenek Arga. Di ujungnya, tertera tulisan tangan yang ia hafal betul. Rika, aku belum pergi. Cermin itu bukan akhir. Sari belum selesai. Dia masih mencari pintu. Jaga Nala. Jangan buka loteng saat bulan mati. Dan jika kamu dengar langkah, jangan panggil namaku. Rika gemetar membaca kalimat terakhir. Di ujung kertas, tertulis. Bonekanya ikut kalian.
Sejak pindah, Nala tak pernah bicara banyak. Ia diam, menggambar, kadang tertawa sendiri. Tapi semalam, Rika menemukannya duduk di depan lemari pakaian, pintu lemari terbuka, dan Nala bicara lirih ke dalam. "Ayah di dalam sana." Rika menarik Nala, tapi matanya kosong. Dia bilang suara di loteng bukan dia. Tapi dia masih dengar. Dia bilang, boneka itu bisa buka cermin lagi. Rika membuka lemari dengan tangan gemetar. Dan di sana, boneka merah itu duduk, memandang langsung ke arahnya. Beberapa malam kemudian, Rika mulai bermimpi tentang malam ritual itu, tapi dari sisi Arga. Dalam mimpi, ia melihat Arga berlari dalam dunia cermin. Tapi di sana, Arga tidak sendiri. Ia melihat versi lain dari Nala. Nala yang sudah berubah. Bukan Sari, tapi gabungan keduanya. Satu tubuh dua jiwa, pikir Rika dalam mimpi itu. Dan di lorong terakhir, Arga tak mendorong Nala keluar. Nala melarikan diri sendiri. Sementara Arga mencoba menangkap Sari. Yang keluar bisa saja bukan Nala sepenuhnya. Setiap malam, suara langkah makin jelas. Kadang berlari. Kadang ada suara kursi diseret. Lalu suara tangisan bayi. Lalu suara tawa kecil, lalu teriakan marah, parau, bukan suara manusia. Rika menempelkan telinga di langit-langit. Dan malam itu, suara langkah turun dari loteng. Ok, tok, tok. Tapi tangga masih terlipat. Langkah itu turun, tanpa anak tangga. Rika berbalik. Dari lorong gelap, ia melihat sepasang kaki kecil mengintip di bawah pintu kamar Nala. Kaki telanjang, terbalut gaun merah. Esok harinya, Nala duduk di meja makan, memandangi ibunya. "Aku ingat semuanya," katanya. "Ingat apa, sayang?" Nala tersenyum. "Waktu aku ditinggal di dalam cermin. Waktu ayah bilang dia sayang aku. Tapi itu bohong. Dia sayang tubuhku, bukan jiwaku." Rika memucat. "Nala, kamu anak ibu." Nala memiringkan kepala. "Kalau aku Nala, kenapa aku ingat mati dicekik nenekmu waktu umur 7 tahun? Di kamar mandi rumah kontrakan, cermin mulai berembun sendiri, bahkan saat tak ada uap." Rika mulai mencatat semuanya, waktu kejadian, suara yang ia dengar, pola perilaku Nala. Ia sadar, ritual belum selesai. Sari belum kembali ke tempatnya. Dan kini, bukan hanya Sari yang menginginkan keluar. Arga pun mulai bicara dari cermin. Tapi kadang, suaranya bercampur. Malam terakhir di bab ini, Rika menatap cermin sambil menggenggam senter. Di belakangnya, Nala berdiri diam. Dan di cermin, muncul bayangan Arga. Tapi dengan senyum mengerikan. Dan cermin berembun menuliskan sendiri. "Buka loteng. Selesaikan permainan." Pagi itu, Rika berdiri di depan pintu loteng. Tangga kayunya masih tertutup rapat, tapi bau aneh merayap dari sela-sela papan, campuran antara kayu lapuk, rambut terbakar, dan kemenyan busuk. Sejak malam cermin menuliskan kalimat itu, Nala tak bicara sepatah kata pun. Ia hanya duduk di ranjangnya, menatap kosong ke arah langit-langit. Mulutnya komat kamit, tapi tak ada suara yang keluar. Tangannya terus menggambar, dan setiap gambar hanya satu hal. Sosok wanita tinggi mengenakan daster putih, berdiri di balik pintu loteng dengan mata hitam sepenuhnya. Rika tahu ia tak bisa menunda lagi.
Semua tanda mengarah ke atas. Ke tempat yang selama ini hanya dianggap tempat penyimpanan. Ia mengenakan jaket, senter di tangan kiri, dan kunci pas di kanan. Ia berdiri di bawah loteng, menarik napas panjang. Seret. Ia tarik tali pintu loteng. Tangga turun perlahan, mengeluarkan suara decitan panjang. Udara dingin menyembur turun, seperti napas dari sesuatu yang telah lama terkurung. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat loteng yang seharusnya kosong itu. Langit-langit loteng lebih tinggi dari luar rumah. Tak masuk akal. Dari luar, atap rumah hanya setinggi 2 meter. Tapi di dalam, langit-langitnya seperti aula tua dengan langit hitam berkabut. Di tengah-tengahnya, ada lingkaran garam yang nyaris pudar dengan boneka jerami di tengah. Boneka itu berpakaian sama seperti Sari, gaun merah tua, dan pita hitam di lehernya. Tepat di sekelilingnya, ada cermin-cermin kecil berjejer mengarah ke boneka itu. Dan di tiap cermin, terpantul wajah berbeda. Tapi semuanya wajah Arga. Arga dalam keadaan tersiksa. Teriak. Tertawa. Menangis. Diam. Rika mendekat perlahan. Di balik lingkaran garam, ia melihat sesuatu yang duduk diam di pojok loteng. Sosok perempuan, rambut menutupi wajah, tubuh kurus, punggung penuh luka bakar. Sari. Atau sesuatu yang lebih tua dari Sari. Apa kamu ibunya? Tanya suara itu. Rika terhenti. Anak itu, tubuhnya manis. Tapi jiwanya sudah robek. Aku cuma tambal. Aku cuma isi. Kamu bukan Sari, jawab Rika. Sosok itu berdiri. Perlahan. Tingginya hampir 2 meter, padahal saat Sari masih kecil, tubuhnya mungil. Aku rumah yang dibuat untuk menyimpan mereka semua. Rika mundur. Tapi suara itu melanjutkan. Kamu buka pintu ini, sekarang kamu tanggung jawab. Mau ambil anakmu kembali? Rika mengangguk, walau gemetar. Masuk cermin terakhir. Tapi kalau kamu gagal, anakmu akan lupa siapa dia. Dan kamu akan tinggal di sini. Bersamaku. Tiba-tiba, dari belakang boneka jerami, satu cermin membesar. Permukaannya berubah jadi cair, seperti air perak. Dan dari dalam cermin itu, keluar sosok Nala. Tapi bukan Nala yang selama ini tinggal bersama Rika. Ini Nala yang masih polos, masih murni. Mata besar, pipi cabi, mengenakan baju tidur yang sama seperti malam terakhir sebelum ritual. Aku di sini, Bu, katanya. Rika melangkah maju, ingin memeluk anak itu, tapi suara dari balik kegelapan berteriak. Itu bukan dia. Rika berhenti. Tapi Nala itu menangis. Aku takut, Bu. Dan di detik itu, dua suara yang sama-sama mengaku sebagai Nala berbicara bersamaan. Satu di depan, satu di balik cermin. Ambil aku, Bu. Bawa aku pulang, Bu. Jangan percaya dia. Jangan tinggalkan aku. Rika menutup mata. Di dalam hatinya, ia dengar suara Arga. Nala kita punya tahi lalat kecil di bawah telinga kanannya. Dia suka nyanyi lagu, naik-naik ke puncak gunung, kalau takut. Ingat itu. Rika menatap kedua Nala. Yang satu menangis, tapi tak ada tahi lalat. Yang satu di cermin, menyanyi pelan, lagu yang ia nyanyikan waktu mereka liburan ke puncak dulu. Rika melompat ke dalam cermin. Waktu melambat.
Dunia berubah jadi potongan-potongan kaca melayang di udara. Nala berlari di tengah, dikejar sosok gelap yang merangkak dengan kecepatan luar biasa, Sari dalam bentuk terakhirnya. Rika berlari, memeluk anak itu, dan berteriak, "Biar aku yang ganti tempatmu." Sari menghentikan langkah dan tertawa. "Akhirnya, kau tawarkan juga jiwamu." Tapi tepat sebelum Rika melepas pelukannya, cahaya terang muncul, Arga. Dalam bentuk transparan, seperti pantulan dari cermin rusak. "Biar aku saja," katanya. Arga mendorong Sari ke belakang. Cermin bergetar. Dan suara pecah terdengar keras. Ceraa. Rika dan Nala terlempar keluar dari cermin. Ruang loteng mulai runtuh, cermin pecah satu persatu, dan sosok Sari menjerit, tertarik ke dalam pusaran hitam di tengah lingkaran garam. Boneka jerami terbakar. Dan suara terakhir yang terdengar dari dalam loteng adalah, "Main lagi, ya." Kemudian, semuanya gelap. Rika bangun di ruang tengah, memeluk Nala. Tangga loteng runtuh sepenuhnya. Tak ada jalan ke atas lagi. Nala menatap ibunya. "Bu, suara langkah itu udah nggak ada." Rika mengangguk. Tapi saat malam tiba, dan mereka tidur, kamera monitor bayi, yang masih Rika aktifkan untuk berjaga-jaga, menangkap sesuatu. Pukul 3 dini hari, seseorang berdiri di bekas pintu loteng. Tak bergerak. Lalu melambai pelan. Dan menghilang. Sejak kejadian di loteng, Rika merasa sedikit lega. Loteng itu kini tak lagi bisa diakses, atapnya ambruk total, dan petugas sudah mengecor bagian atasnya untuk mencegah kecelakaan. Namun, malam-malam setelah itu justru terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena keadaan menjadi normal, tapi karena sesuatu sedang menunggu. Jam dinding di kamar Rika mati. Jarumnya selalu berhenti di angka yang sama, pukul 3. Tiap malam, pada waktu yang sama, ia terbangun tanpa sebab. Tak ada mimpi buruk. Tak ada suara. Namun, begitu ia membuka mata, tangisan lirih terdengar dari kamar Nala. Tangis seperti anak kecil. Tapi anehnya, itu bukan suara Nala. Rika akan bangkit, masuk ke kamar Nala, dan melihatnya tidur dengan damai. Namun tangisan itu masih terdengar, seolah datang dari bawah kasur. Suatu malam, Rika memberanikan diri memeriksa kolong kasur. Ia temukan hanya debu, dan satu kertas kecil terlipat rapi. Tulisan tangan Nala, tapi goresannya kaku, seolah ditulis sambil menahan sesuatu. "Jangan dengarkan tangisanku kalau aku sedang tidur. Itu bukan aku." Dia mulai meniru suaraku. Rika menggigil. Tangisan kembali terdengar. Lirih. Tersendat. Dan suara itu mulai menggumam lagu. Naik-naik ke puncak gunung. Siang hari, Nala mulai bicara dengan benda tak terlihat. "Dia mau tidur di atas kasur, Bu. Bukan di bawah. Aku nggak mau tidur kalau dia ikut. Dia marah kalau aku makan duluan." Rika mencoba menenangkan anaknya, berkata bahwa semuanya hanya mimpi. Tapi makin hari, Nala tampak murung. Ia menggambar sosok gelap berambut panjang, duduk di pojok kamar, matanya putih kosong, memandangi Nala yang menangis di ranjang. Lalu pada salah satu gambar, ada tulisan kecil di sudut kertas. Dia juga anak ibu. Suatu pagi, Rika menemukan boneka baru di ranjang Nala. Boneka kecil berbaju putih dengan pita merah di lehernya. "Nala, ini boneka siapa?"
Nala memandang boneka itu dengan ketakutan. Dia datang sendiri. Dia bilang kita satu jiwa, tapi ibu cuma cinta aku. Rika hendak membuang boneka itu. Tapi ketika ia keluar kamar dan kembali, boneka itu kembali duduk di ranjang. Kini dengan posisi kepala menoleh ke pintu, seperti sedang menunggu seseorang masuk. Karena penasaran, Rika memasang perekam suara di kamar Nala malam harinya. Ia menaruh HP di dekat rak buku, mengatur timer rekam otomatis. Keesokan paginya, saat ia memutar rekaman, ada suara langkah kecil. Lalu suara tangisan. Kemudian suara bisikan, dua anak sedang bicara. Anak satu, aku takut dia bakal bawa ibu juga. Anak dua, tenang aja. Kalau kita sama-sama, kita bisa tinggal di sini selamanya. Anak satu, tapi aku mau ke sekolah. Anak dua, sekolah kita di sini. Di balik tirai. Mau lihat? Lalu suara kain disibakkan. Dan jeritan. Jeritan Nala. Tirai jendela kamar Nala selalu tertutup. Tapi suatu malam, Rika melihat dari luar jendela saat mencuci piring. Ada dua bayangan kecil. Duduk di ranjang. Padahal hanya Nala yang tidur di sana. Rika masuk dengan langkah cepat. Membuka pintu kamar, dan hanya Nala yang tertidur. Tapi tirai berkibar, seperti baru saja ditutup oleh tangan kecil. Dan di bawahnya, jejak kaki berdebu. Kecil. Dua pasang. Bukan satu. Rika akhirnya mendatangi seorang dukun tua yang dulu pernah membantu ibunya. Namanya Mbah Karto. Saat Rika menceritakan semuanya, Mbah Karto hanya mengangguk pelan. Cermin itu, Bu Rika, bukan cuma pintu satu arah. Kadang kalau yang kita buang sudah terlalu dalam, dia bakal numbuh akar. Dan akarnya bisa cari jiwa baru. Maksud Mbah, anak panjenengan. Nala, itu jiwa yang kembali memang. Tapi cerminnya udah narik satu lagi. Nala sekarang dua. Yang asli dan yang bayangan. Bagaimana cara memisahkan mereka? Yang bayangan harus dipanggil. Dia harus memilih, kembali, atau menggantikan yang asli. Mbah Karto memberikan petunjuk ritual sederhana. Pukul 3 pagi, Nala harus duduk di depan cermin bersama ibunya. Cermin itu harus dilapisi darah ibu, dan dibacakan mantra pemanggil jiwa. Tapi peringatan terakhir Mbah Karto sangat jelas. Kalau bayangan itu marah, jangan tatap matanya. Kalau panjenengan panggil nama yang salah, anak panjenengan bisa tertukar. Dan selamanya, panjenengan gak bakal tahu yang mana yang tinggal bersama panjenengan. Pukul 3 dini hari. Rika duduk di depan cermin bersama Nala, cermin kecil yang diletakkan di atas meja kayu, diterangi lilin. Ia menggores telapak tangan, menorehkan darah di sisi kaca. Mantra mulai dibacakan. Dan perlahan, kabut muncul dari permukaan cermin. Bayangan kedua Nala muncul. Sama persis. Baju. Rambut. Suara. Gerak. Tapi satu dari mereka tidak punya bayangan di lantai. Dan saat Rika menatap ke lantai, keduanya tak punya bayangan. Pagi itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Awan gelap menutupi matahari, memberi kesan seolah-olah waktu telah berhenti. Rika terbangun di samping Nala yang tidur dengan nyenyak. Namun, ada yang aneh. Suasana di kamar terasa sangat hampa. Seolah ada sesuatu yang memerhatikan mereka dari sudut gelap. Rika menoleh ke arah Nala.
Anaknya tampak tenang, tapi ada ekspresi yang berbeda di wajahnya. Matanya yang tertutup rapat tampak sedikit cekung, dan bibirnya yang biasanya tersenyum kini hanya terkatup rapat. Setelah kejadian di cermin, Rika merasa ada yang mengganggu pikirannya. Sejak malam itu, Nala seperti lebih diam, lebih pendiam dari biasanya. Namun, ketika Rika mencium kening anaknya, ia merasa ada sesuatu yang sangat berbeda. Bukan hanya fisiknya, tapi kehadiran Nala. Suatu pagi, saat Rika sedang menyiapkan sarapan, Nala tiba-tiba duduk di meja makan, menatap kosong. Matanya seakan menembus jauh ke dalam ruang kosong, seperti melihat sesuatu yang tak kasat mata. "Apa kamu lapar, sayang?" tanya Rika lembut. Nala menoleh pelan, namun senyumannya tidak lagi penuh. Hanya setengah senyum yang tampak aneh, seperti senyum orang yang baru saja bangun tidur. "Aku sudah makan," jawabnya dengan suara serak yang terdengar asing. Rika menatapnya lebih dalam. Ia tak bisa menjelaskan, tapi ada sesuatu yang aneh pada anaknya. Sesuatu yang tidak normal. Malam itu, Rika kembali terbangun di tengah malam. Jam dinding menunjukkan pukul 3, dan untuk kesekian kalinya, ia mendengar suara tangisan dari kamar Nala. Suara itu datang dari bawah ranjang, seperti suara anak kecil yang sangat ketakutan. Namun, ketika ia masuk ke kamar, Nala tidur dengan tenang, tidak terganggu sedikit pun. Rika membuka mata anaknya, memastikan bahwa Nala tidur dengan aman. Tapi di saat yang bersamaan, ia melihat sesuatu yang aneh. Di sudut mata Nala, terdapat seberkas cahaya hitam yang seakan-akan berasal dari bayangan yang bergerak di dalam kegelapan kamar. Suara tangisan itu semakin keras, semakin jelas. Kali ini, suara itu berasal dari tempat yang lebih dekat. Dari bawah kasur. Bukan suara Nala, melainkan suara seorang anak yang tidak bisa lagi dipahami oleh akal sehat. Rika berlari keluar dari kamar, mencari-cari sumber suara. Tapi di sepanjang koridor, rumah itu terasa sepi. Setiap kamar tertutup rapat, tidak ada suara apapun kecuali suara langkah Rika yang menggema. Saat ia tiba di pintu kamar tidur Nala, pintu itu terbuka sedikit. Ada celah sempit yang tidak ada di malam sebelumnya. Pintu itu tidak pernah terbuka sendiri. Rika merasa darahnya membeku. Di dalam kamar, bayangan Nala berdiri di depan jendela. Namun, ada dua Nala. Satu sedang memandangi jendela, sedangkan satunya lagi menghadap ke pintu dengan senyum lebar yang penuh dengan kekosongan. Rika tertegun. "Nala," panggilnya pelan. "Ya, Bu," jawab Nala yang sedang duduk di ranjang tanpa menoleh. Rika menatapnya lebih lama. Itu bukan Nala. Di seberang ruangan, di balik jendela, bayangan hitam perlahan bergerak. Suara napas berat terdengar, mengalun pelan. Bayangan itu muncul kembali, melangkah keluar dari dalam tembok. Panik, Rika berlari menuju cermin kamar Nala. Ia ingin melihat apakah bayangan yang ia lihat tadi bisa terlihat jelas di permukaan kaca. Saat ia menatap cermin, apa yang dilihatnya adalah Nala yang tersenyum lebar, berdiri di depannya. Namun senyum itu terasa jauh lebih dingin, jauh lebih kosong. Ada sesuatu yang salah. Rika mundur, tetapi saat matanya teralihkan dari cermin, bayangan di dalam cermin mulai bergerak sendiri. Wajah Nala di dalam cermin mengarah ke pintu, kemudian melihat ke arah Rika dengan tatapan tajam. Rika terjatuh, matanya terbelalak. Sesuatu di dalam cermin mulai bergerak, keluar dari batas kaca dan menggeliat. Suara tawa kecil terdengar di telinganya. "Nala, kenapa kamu seperti ini?" tanya Rika, berusaha menahan rasa takut.
Tanya padanya, jawab Nala dengan suara yang kini terdengar lebih berat, lebih dalam. Dia ingin tinggal dengan ibu. Sama seperti aku. Dan ibu akan memilih, bukan? Rika menatap bayangan itu. Bayangan di cermin tampak tersenyum lebih lebar, semakin melebar hingga tidak terlihat manusiawi. Rika berusaha melepaskan diri, tapi langkahnya terhenti. Tangisan itu mulai terdengar kembali. Kali ini lebih keras, lebih mendalam. Bayangan itu bergerak cepat, mendekatkan wajahnya ke wajah Rika. Seketika, Rika merasa ada sesuatu yang sangat berat mengisi dadanya. Tiba-tiba, suara jeritan terdengar, suara dari dalam cermin. Dan sesuatu menarik Rika ke dalamnya. Rika berjuang untuk keluar dari pengaruh bayangan itu, tetapi cermin itu menahan tubuhnya dengan kekuatan yang tak terduga. Nala yang asli hanya berdiri terdiam di sudut kamar, menyaksikan ibunya tertarik ke dalam kegelapan. Di dalam cermin, bayangan itu semakin menekan tubuh Rika, membuatnya terperangkap di dalam dunia yang tidak nyata. Dengan usaha terakhir, Rika berhasil meronta, melepaskan tangan dari cermin. Namun, tubuhnya masih terhuyung-huyung, tak mampu menahan beban dari dunia yang mulai retak. Kalau kau tidak memilih, kami akan memilih untukmu, suara itu menggema. Dan sebelum Rika bisa berkata apapun, bayangan itu mengambil alih segalanya. Rika terbangun dalam kegelapan yang pekat, dengan perasaan yang sangat berat. Suara detakan jantungnya terdengar keras di telinganya. Matanya terbuka lebar, namun segalanya tampak kabur. Tidak ada suara apapun, hanya kesunyian yang menekan. Ia mencoba untuk bergerak, namun tubuhnya terasa sangat kaku, seolah terkunci oleh sesuatu yang tak terlihat. Berusaha melawan rasa takut yang mendera, ia menggeliat, mencoba meraih dinding, tapi yang ia rasakan hanya kegelapan. Ini bukan nyata, pikirnya. Aku masih di kamar Nala, kan? Namun, saat ia mendengarkan suaranya sendiri, ia tahu bahwa itu bukan dunia yang ia kenal. Rika berusaha memanggil nama Nala, tetapi suara itu tidak keluar seperti biasanya. Suaranya terdengar seperti gema, terdengar jauh, seperti datang dari tempat yang sangat dalam. Suara itu tidak mengenal ruang atau waktu. Ia meraba sekelilingnya, tapi tidak menemukan apapun. Udara terasa lebih tebal, lebih berat. Rika merasa seperti berada di dalam ruang kosong, ruang yang tidak terhubung dengan apapun. Hanya ada kegelapan dan keheningan. Tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki kecil, seakan-akan datang dari segala penjuru. Langkah-langkah itu terputus-putus, seperti ada yang berjalan mengelilinginya. Rika, aku ingin pulang, suara Nala terdengar di sekelilingnya. Namun, suara itu berubah-ubah, berganti dengan suara yang lain. Bukan suara Nala yang ia kenal, melainkan suara yang lebih asing. Rika menoleh ke kiri, ke kanan, namun tak ada siapa-siapa. Hanya ada bayangan yang bergerak perlahan di sudut pandangannya. Bayangan yang sangat samar, seperti bentuk manusia, tetapi bukan manusia. Perlahan, bayangan itu mulai berubah. Dari bentuk yang samar, semakin jelas. Sekarang, bayangan itu menjadi sosok yang tinggi, wajahnya kabur, dan tubuhnya berbalut hitam pekat, seperti bayangan yang tak terhubung dengan dunia nyata. Itu adalah bayangan yang ia lihat di cermin. Namun kali ini, bayangan itu berbicara. Rika, kenapa kau tak memilih? Kenapa kau menginginkan yang tak bisa kau kendalikan? Suara itu datang dari arah yang tak terduga, seperti berbisik langsung di telinganya. Rika mulai merasa lemas, hatinya berdegup kencang. Ia ingin melawan, ingin berteriak,
tetapi seolah ada tangan yang menahan mulutnya. Dia bukan anakmu, Rika. Dia adalah bayanganmu. Sebuah jiwa yang terbentuk oleh ketakutanmu, oleh keinginanmu untuk melupakan. Kau menginginkannya, kan? Rika ingin menjawab, tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Semua yang ia tahu adalah sosok itu sudah mengambil alih pikirannya, membingungkan mana yang benar dan mana yang salah. Tiba-tiba, sebuah gambar muncul di dalam pikirannya. Kenangan masa kecil yang ia coba lupakan muncul begitu saja, seakan-akan semuanya tak pernah hilang. Rika melihat dirinya, seorang gadis kecil yang sedang bermain dengan seorang teman, seseorang yang wajahnya tak pernah ia ingat. Namun, bayangan itu muncul kembali, mencuri ingatannya. Lihatlah siapa yang telah kamu lupakan. Bayangan itu sudah mempengaruhi pikiranmu sejak lama, Rika. Dia ada di dalam dirimu. Rika mencoba menepis pikiran itu, namun bayangan itu semakin mendekat, semakin mengambil bentuk. Setiap gerakan, setiap langkah yang ia ambil semakin membawa dirinya lebih dalam ke dunia yang tidak bisa ia tinggalkan. Bayangan itu mendekat, semakin mendekat, hingga akhirnya Rika merasa seolah-olah ia menjadi bagian dari bayangan itu. Suara langkah kaki yang tadi terdengar terputus-putus kini semakin jelas. Langkah-langkah itu menjadi lebih berat, lebih menakutkan. Tidak ada jalan keluar dari sini, Rika. Kau hanya akan terus berjalan, mengejar bayanganmu. Suara itu semakin mengepung pikirannya. Rika mencoba menjerit, namun suara itu hanya terdiam dalam kegelapan. Tidak ada satupun yang bisa ia lakukan selain mengikuti bayangan yang terus mengelilinginya. Kau tak akan pernah bebas dari dunia ini. Bayangan itu mulai menelan Rika, tubuhnya terasa lemah, seolah-olah kekuatan seluruh tubuhnya terkuras habis. Kegelapan itu menguasai dirinya. Ia terjatuh, terjerat dalam kegelapan yang semakin dalam. Ia tidak bisa melihat apapun selain bayangan yang menelan segalanya. Dalam keputusasaannya, Rika mendengar suara Nala. Aku ingin pulang, Bu. Rika mencoba untuk bergerak, mencari suara itu. Tetapi saat ia mengarahkan pandangannya, ia melihat bayangan Nala yang sama sekali tidak ia kenal. Wajahnya berubah, semakin kabur, hingga akhirnya hanya tinggal bayangan yang tak berbentuk. Rika berteriak, "Nala, tolong! Aku tidak tahu harus memilih siapa." Namun, suara itu tidak menjawab. Sebaliknya, bayangan itu semakin menelan segala sesuatunya. Saat tubuh Rika mulai terkulai, ia mendengar suara terakhir. Suara yang menggema di seluruh ruang kosong. Kami adalah bayanganmu, Rika. Pilihanmu sudah lama ditentukan. Sekarang, kau akan tinggal bersama kami, di sini, di dunia yang tak pernah tampak. Seketika, semua menjadi gelap. Rika terbangun, tetapi kali ini tidak ada kegelapan yang menyelimuti. Matanya terbuka perlahan, dan ia menemukan dirinya di tempat yang sangat berbeda. Bukan kamar Nala, bukan rumah tua itu. Ia berada di dalam sebuah ruangan putih yang sangat terang, tanpa pintu atau jendela, hanya dinding yang halus dan kosong. Namun, ada yang aneh. Suara itu masih ada. Suara bisikan halus, seperti angin yang berhembus dari jauh, menembus setiap celah pikirannya. Kau akhirnya kembali, Rika. Suara itu datang dari dalam dirinya, dan Rika merasakan sesuatu yang sangat berat di dadanya. Tidak ada yang bisa ia lihat, namun rasa terperangkap itu begitu kuat. Rika menoleh ke sekeliling, mencoba mencari tahu dari mana suara itu datang. Ruangan putih ini tampak tidak berujung, seolah-olah mengelilinginya tanpa batas. Tidak ada bayangan,
Tidak ada benda apapun, hanya kegelapan yang sangat tipis di sudut-sudut ruangan. Tiba-tiba, sebuah cermin besar muncul di hadapannya. Cermin itu berbeda dengan cermin yang ia kenal. Cermin itu gelap, hitam, dan memantulkan bayangan yang bukan miliknya. Di dalam cermin, ia melihat dirinya, tetapi wajahnya berbeda. Wajahnya sangat pucat, matanya kosong, tidak ada kehidupan. Dan di sampingnya, berdiri sebuah sosok, seorang anak perempuan dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Nala! Rika berteriak. Anak perempuan itu mengangkat wajahnya, dan saat matanya tertangkap oleh cermin, Rika merasakan kengerian yang mendalam. Mata Nala bukan lagi mata anak kecil yang ia kenal. Mata itu gelap, penuh dengan kekosongan. Seolah-olah bukan anaknya yang berdiri di sana, tapi sesuatu yang lebih gelap. "Ibu, kenapa ibu tidak memilih?" Suara itu terdengar. Itu bukan suara Nala, tetapi suara yang lebih dalam, lebih tua. Suara yang mengancam. Rika mundur, tak bisa mengalihkan pandangan dari bayangan itu. "Apa yang kau lakukan padanya? Siapa kau?" Bayangan itu tersenyum, tetapi senyumnya kosong, tak memiliki makna. "Aku adalah bayangan dari setiap pilihan yang kau buat. Aku adalah bagian dari dirimu, dari ketakutanmu. Dan Nala adalah bagian dari dunia ini." Rika merasa seakan-akan dinding ruangan itu semakin mendekat, semakin sempit. Sesuatu mengikat tubuhnya, mengunci gerakannya. Tangan bayangan itu mulai meraih kakinya, menariknya ke dalam cermin yang semakin gelap. "Kau tahu, Rika, dunia ini tidak mengenal waktu atau ruang. Kami ada di sini, menunggu. Menunggu kau untuk memilih. Tapi kini, pilihanmu sudah tak berarti lagi. Aku memilih kamu, Nala. Aku memilih kamu," teriak Rika, tetapi suaranya terasa seperti sebuah gema yang hilang. Di dalam cermin, Nala menatapnya, dan wajahnya mengubah bentuknya. Sekarang wajah itu menjadi wajah yang sangat familiar, namun tidak bisa dikenali. Seperti wajah Rika, namun lebih muda, lebih pucat. "Kau memilih yang salah," jawab bayangan itu, suaranya semakin dalam. Rika merasa tubuhnya semakin melemah. Ia tak bisa berbuat apa-apa. Mata bayangan itu semakin tajam, semakin mendalam, seperti bisa menembus jiwa Rika. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Rika menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk menenangkan dirinya. "Aku harus melawan," pikirnya, meskipun ia tahu itu tidak mudah. Bayangan itu sudah begitu menguasai dirinya, menjadikannya bagian dari dunia yang gelap ini. "Apa yang akan terjadi padaku?" tanyanya, tubuhnya gemetar. "Kau akan tetap tinggal di sini," jawab bayangan itu dengan suara yang sangat tenang. "Kau akan menjadi bagian dari dunia ini, bagian dari bayangan yang tidak akan pernah kembali ke dunia nyata." Namun, suara itu tiba-tiba terhenti, dan keheningan yang sangat panjang mengisi ruang tersebut. Tiba-tiba, Rika merasa kekuatan mengalir kembali dalam dirinya. Ada sesuatu yang berbeda, seperti kekuatan yang mengalir dalam darahnya. Ia merasa seperti bagian dari dunia yang lebih besar, bukan hanya bayangan atau korban dari kegelapan. "Aku memilih untuk pergi. Aku memilih untuk kembali," teriaknya, dan suara itu terdengar kuat dan jelas. Bayangan itu terdiam, seakan terkejut. Wajah Nala di cermin tampak semakin kabur, seperti hilang dalam kabut yang tebal. "Tidak ada yang bisa kembali dari sini," bayangan itu berkata dengan suara bergetar. Namun, Rika tetap maju. Ia menendang cermin, dan cermin itu pecah dengan suara keras, menghancurkan bayangan yang telah mengurungnya.
pecahan cermin jatuh ke tanah, membentuk serpihan-serpihan kecil yang menyebar. Dengan setiap serpihan yang jatuh, ruangan putih itu mulai menghilang. Dinding-dinding yang mengurungnya mulai retak, dan suara tangisan Nala terdengar samar-samar, seakan semakin menjauh. Rika terjatuh ke tanah, merasa tubuhnya kembali ke dunia yang nyata. Ia mendapati dirinya di lantai kamar Nala, di rumah tua yang kini sunyi dan sepi. Tidak ada lagi bayangan, tidak ada lagi cermin yang mengurungnya. Namun, ia tahu satu hal, kegelapan itu tidak benar-benar pergi. Keputusan yang dibuatnya untuk memilih telah mengubah segalanya. Ketika ia bangkit dan menoleh keranjang Nala, anaknya sudah tidak ada di sana. Ruangan itu kosong, namun seberkas cahaya merah samar terlihat dari balik tirai. Rika tahu, perjalanan ini belum berakhir. Rika telah melewati banyak pilihan dan menghadapi banyak ketakutan, tetapi kegelapan masih mengancam dan jalan pulang tak sepenuhnya terbuka. Dunia nyata dan dunia bayangan kini tak lagi bisa dibedakan, dan pilihan terakhir yang diambil Rika akan terus membayangi hidupnya. Terima kasih telah mendengarkan cerita horor di channel Jejak Gaib. Nantikan kisah-kisah horor selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.